Bismillahirrahmanirrahim. Salam moderasi beragama bersama Dr. Ibadul Muntoh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, moderasi beragama harus kita tanamkan pada diri kita, pada murid-murid kita, pada masyarakat-masyarakat sekitar kita. Saling menghormati antar sesama, saling menghormati antar pemeluk lain. Sebagaimana yang pernah ada di dalam sejarah, karena sejarah itu adalah sunatullah yang akan berulang-ulang, yang mana perbedaan itu akan selalu ada di muka bumi ini. Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Sayogianya kita meniru kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah setelah meninggalnya paman Nabi yaitu Abu Thalib, Rasulullah terjadi kegundahan karena apa? Pembelanya sudah meninggal. Padahal jumlah Islam ketika itu masih sedikit. Lalu bagaimana langkah Rasulullah ketika di dalam tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengasingkan diri atau berhijrah kepada suatu tempat yaitu Taif. Ketika di Taif, selain untuk berhijrah, untuk mencari perlindungan, mencari kenyamanan di dalam hidup, Rasulullah diniati untuk berdakwah. Akan tetapi di dalam dakwah ini Rasulullah tidak ada memaksa kepada kaum setempat. Karena di dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Akan tetapi ketika Rasulullah berhijrah ke Taif untuk dakwah Islam kepada Bani Saqif, yang mana Bani Saqif itu adalah penduduknya banyak, dengan harapan ketika diterima dakwah di Bani Saqif maka Islam akan kuat. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata kaum Taif, Bani Saqif menolak Rasulullah. Ada yang menggunjingnya, ada yang melempari dengan batu. Akan tapi apakah Rasulullah dendam kepada mereka yang berlainan agama? Oh, tidak. Ketika Rasulullah dilempari batu sehingga berdarah, Rasulullah kemudian pergi ke suatu tempat. Disitulah Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, betapa lemahnya aku, saya tidak punya kekuatan. Suatu ketika Rasulullah mengadu kepada Allah, Allah mendengar. Kemudian Allah memanggil Jibril. Jibril disuruh untuk menemui Rasulullah. Datanglah Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diutus Allah untuk menemuimu. Dan Allah memberikan kabar bahwa doamu diterima oleh Allah. Dan Allah mengetahui kelakuan-kelakuan kaum Saqif di Taif. Jika saja engkau memerintahkan kepadaku ya Rasulullah atas izin Allah, maka malaikat penjaga gunung akan menghimpitkan sehingga penduduk Taif semuanya mati. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah kepada Jibril? Rasulullah menjawab, tidak Jibril, tidak. Mereka menolak karena mereka tidak tahu kalau saya adalah utusan Allah. Untuk itu mereka tersesat karena mereka tidak tahu. Begitulah Rasulullah, dihina, dilukai, tapi tidak pernah dendam terhadap siapapun. Kemudian Rasulullah malah mendoakan kepada orang yang zalimi, ya Allah, mudah-mudahan berilah petunjuk umatku, berilah petunjuk kepada kaum Saqif, karena mereka memang belum tahu. Kemudian atas izin Allah, kesabaran Nabi Muhammad, setelah generasi sekitar 9 sampai 12 tahun, doa Rasulullah terkabulkan. Penduduk Taif masuk Islam atas hidayah Allah dan doa Rasulullah.
Kalau dilihat sejarah ini, di dalam moderasi beragama, kita boleh berdakwah, akan tetapi tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita sebagai orang Islam berdakwah, tapi harus bisa menempatkan posisi kita, di mana kita harus menjadi orang pendakwah Islam secara floor, di mana kita mendakwahkan Islam secara berhati-hati. Rasulullah memaafkan kepada musuh-musuhnya, lantas telah dicontohkan di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Rasulullah kenapa tidak mencontoh tersebut? Sudah sewajibnya kita mencontoh Rasulullah, selalu memaafkan orang, toleransi, ketika diajak tidak mau kita harus menghormati tanpa dendam di dalam diri kita. Karena apa? Toleransi, moderasi beragama, banyak cerita yang ada pada diri Rasulullah. Mari bersama perjalanan Rasulullah kita tingkatkan moderasi beragama, mencontoh Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Salam moderasi beragama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.